Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Alfianto yang pada video kali ini akan membahas bagaimana cara diagnosis sistem EVI pada mobil Toyota Innova dengan cara manual. Langsung saja saya mulai ya kawan-kawan. Sebelum ke cara-caranya, saya akan jelaskan tabel kode DTC-nya. Dimana sebelum kalian mendiagnosis, kalian harus paham betul kode-kode DTC-nya. Kode diagnosis trouble kode atau DTC akan tersimpan di dalam komputer mobil jika terjadi kerusakan pada sistem yang dimonitor oleh engine management system. Kode DTC yang muncul merujuk pada sistem yang mengalami kerusakan dan dapat digunakan sebagai pintu masuk menganalisa kerusakan yang terjadi. Saat mesin hidup dan komputer atau kontrol modul mendeteksi telah terjadi masalah pada sensor-sensor sirkuit output atau kerusakan di dalam komputer itu sendiri, maka sistem OBD akan memunculkan kode DTC. Nah, di tabel ini terdapat kode-kode DTC. Nah, ada banyak sekali kode-kode DTC-nya. Ada oksigen sensor, ECU, RPM sinyal, oksigen sensor, ignition sinyal, airflow meter sinyal. Banyak sekali di sensor-sensor pada mesin mobil Innova ini. Nah, sebelum Anda mendiagnosis atau mendiagnosis dengan cara manual, Anda harus memahami betul kode-kode DTC ini. Oke, langsung saja ke cara mendiagnosisnya. Nah, pembacaan DTC dengan cara manual. Yang pertama, posisikan kontak pada posisi off. Fungsi ini adalah agar tidak terjadi konsleting pada mobil atau pada kabel-kabel bodi di mobil. Yang kedua, jumper pin nomor 4 dan pin nomor 13 pada DLC dengan menggunakan kabel. Di sini nomor 4 yaitu chassis ground dan pin nomor 13 yaitu vendor option. Selanjutnya, yang ketiga, putar kunci kontak ke posisi on. Nah, jika sudah di jumper menggunakan kabel, langsung putar kunci kontak ke posisi on. Yang keempat, bacalah kedipan lampu cek engine. Yang kelima, jika tidak terdapat kerusakan, lampu cek engine akan berkedip dengan pola yang teratur dengan kecepatan 0,125 detik. Nah, seperti ini contohnya kedipan dari cek engine yang normal. Selanjutnya, nomor 6. Jika terjadi kode DTC yang tersimpan di dalam ECU, maka lampu engine akan berkedip dengan pola tertentu. Kemudian lihat pada tabel untuk melihat penjelasan kode DTC. Ya, kita lihat lampunya. Nah, lampu cek engine berkedip dengan kode DTC 21 yang artinya kerusakan di head oksigen sensor atau HO2S. Yang ketujuh, contoh pada gambar menunjukkan pola kedipan lampu cek engine menunjukkan kode DTC 2 dan 1. Nah, ini contoh dari kedipan di samping ini. Jadi begini, lampu pada saat pertama hidup 1 kali, lampu on 0,5 detik dan mati lagi. Lampu off 0,5 detik, hidup lagi, itu dibaca 2.
dan mati lagi atau pause selama 1,5 detik dan hidup lagi selama 0,5 detik. Nah, itu dibaca 21. Dan jeda lagi mengulang dari awal, yaitu pausnya sekitar 0,5 detik. Jika hanya terdapat satu kode kerusakan lampu check engine, akan berkedip dengan pola 21 terus-menerus selama pin nomor 4 dan pin nomor 13 di jumper. Selanjutnya yang ke-8, namun jika setelah kode pertama ada kerusakan lain, maka lampu check engine akan berkedip dengan pola yang lain sebelum akhirnya kembali ke pola kedipan pertama. Nah, di sini contoh kedipan lampu check engine yang menunjukkan ada 2 DTC, di mana pembacaan ini yaitu 24 untuk intake air temperatur sensor, dan yang kedua ada 3 dan 1 untuk mass airflow sensor. Yang ke-9, jika pembacaan sudah selesai, posisikan kembali kunci kontak pada posisi off dan copot kabel yang menjemper di LC. Yang ke-10, jika kabel jumper di LC sudah dicopot dan kontak sudah dikembalikan di posisi off, langkah selanjutnya yaitu perbaikan kerusakan pada mobil. Nah, jika kabel sudah dicopot dari DLC, kabel jumper tadi, nah silahkan diperbaiki terlebih dahulu apa kerusakannya. Nah, jika sudah diperbaiki, langkah selanjutnya yaitu jika perbaikan sudah selesai, posisikan kontak pada posisi on dan hapus kode kerusakan dengan cara melepas terminal negatif baterai selama 1 menit. Nah, ini adalah fungsi untuk menghapus memori kerusakan, kode kerusakan pada check engine tadi, agar check engine tidak hidup kembali. Nah, itulah sekiranya yang dapat saya jelaskan, semoga menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.